Dalam kerangka logika Pokemon, evolusi adalah proses transformasi yang berurutan. Ia memiliki jejak dari bentuk ke bentuk yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih kompleks, tetapi masih dapat dikenali sebagai satu kesatuan gitu. Namun di sepanjang sejarah seri ini, Game Freak sesekali membuat pengecualian ya. Bukan pengecualian terhadap kekuatan, melainkan terhadap kontinuitas visual dan juga konseptual itu sendiri. Hasilnya adalah sederetan evolusi Pokemon yang rasanya tuh agak nggak nyambung saat dilihat. Ya ini hanya pendapat pribadiku, jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa pendapat ini ada yang salah, kalian tinggal bantu ya koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini juga adalah part kedua dari video sebelumnya, dimana aku akan menambahkan beberapa Pokemon yang juga mungkin kalian tambahkan di komentar sebelumnya. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Bellossom Plume memiliki dua jalur evolusi, yaitu Piloplume melalui Leafstone dan juga Bellossom melalui Sunstone gitu. Piloplume melanjutkan tema bunga bangkai dengan kelopak lebar warna merah tua, aroma busuk, dan ia konsisten secara ekologis. Tapi Bellossom justru memutus rantai itu. Ia meninggalkan warna merah dan juga bau menyengat, lalu menggantinya dengan kuning cerah dan juga siluet penari hula gitu. Dari bunga pembusukan gitu, ia beralih menjadi simbol fotosintesis dan juga ritme. Ketidaksambungan Bellossom bersifat filosofis ya. Ia bukan evolusi linear melainkan percabangan ide gitu. Karena Game Freak ini kayak ngasih kode bahwa gimana kalau misalnya Gloom memilih jalan yang berlawanan. Akhirnya Sunstone tersebut pun mengubahnya menjadi Bellossom yang berbeda dengan Gloom. Dewgong Shield adalah representasi Pinniped yang disederhanakan gitu. Tubuh bulat, hidung bola, ekspresi cukup lugu. Dan Dewgong evolusinya beralih ke bentuk Sirenia yang kayak dewasa gitulah intinya. Tubuhnya memanjang, tanduk sedikit muncul, dan ekspresinya menjadi statis gitu. Ketidaksambungan di sini terletak pada bahasa visualnya ya. Shield menggunakan estetika kartun awal, sementara Dewgong mengadopsi detail anatomi yang lebih berat dan juga sedikit lebih tua. Proporsinya berubah dari lincah menjadi masif. Sebenarnya itu nyambung aja ya. Tapi kayak terlihat banget nggak sih ya, taksonomi dari Dewgong ini memang merujuk pada dugong gitu kan. Sehingga ya kayak ada sesuatu yang mungkin sedikit berbeda gitu. Mamoswine Piloswine diperkenalkan pada generasi kedua. Selama dua generasi, ia tidak memiliki evolusi lebih lanjut gitu. Baru pada generasi keempat, Mamoswine ditambahkan melalui metode evolusi berbasis gerakan atau move gitulah intinya. Ketidaksambungan Mamoswine bersifat temporal dan juga proporsional gitu. Piloswine masih berada dalam kerangka babi berbulu gitu ya. Dan Mamoswine meleset jauh ke arah mamut. Tinggi meningkat drastis, gading memanjang, dan bobot naik lebih dari 20 kali lipat. Game Freak secara eksplisit melakukan retcon evolusi gitu. Mereka menambahkan tahap akhir yang tidak dirancanakan secara awal. Akibatnya ya, Piloswine berfungsi seperti bentuk peralihan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bentuk akhir. Pelipper Wingull memiliki siluet burung laut standar gitu. Tubuh ramping, sayap panjang, dan paruh runcing. Pelipper sendiri mengambil satu fitur anatomi dari burung pelikan, yaitu kantong paruh gitu, lalu membesarkannya hingga mendominasi seluruh desain tubuhnya. Akibatnya identitas Wingull sebagai burung hampir hilang gitu ya. Yang tersisa adalah kantong kuning raksasa dengan sepasang sayap kecil di sampingnya gitu. Kaki yang semula proporsional menjadi sangat pendek, seolah tubuhnya hanyalah aksesoris bagi paruhnya. Dan yang terlihat juga ya, Wingull ke Pelipper ini sedikit berbeda sebenarnya. Milotic Feebas adalah ikan yang dirancang untuk terlihat tidak menarik sama sekali. Dari warna yang kusam, tubuh pendek, dan juga mata sedikit juling. Dan Milotic adalah antitesisnya, yang dimana tubuhnya memanjang seperti naga laut, sisik berkilau, gerakannya juga mengalir yang sangat-sangat elegan. Tidak ada jembatan visual di antara keduanya dan tidak ada gradasi bentuk yang sempurna juga di antara keduanya tersebut. Yang ada hanyalah kontras ekstrim dari evolusinya tersebut. Namun inilah poinnya, ketidaksambungan Milotic justru menjadi narasinya. Azumarill Kasus Azumarill ini unik banget karena melibatkan seluruh lini evolusinya, yaitu Azurill, Marill, dan juga Azumarill. Disinilah diskontinuitasnya itu berlapis ya. Marill secara klasifikasi Pokédex adalah mouse Pokemon. Desainnya merujuk pada tikus air dengan tubuh bulat, ekor bola, hidung pendek, dan postur lebih rendah ke tanah gitu. Azumarill kemudian beralih menjadi rabbit Pokemon. Telinganya memanjang, posturnya lebih tegak, dan proporsi kepalanya mengecil. Ia mengubah taksonominya dari tikus ke kelinci gitu.
Di atas itu ada lompatan morfologi ya. Game Freak ingin memvisualisasikan kemampuan Azumarill menyimpan air di perut dan juga ekornya. Obstagoon. Galarian Zigzagoon dan juga Linoone mengikuti pola musang garis-garis yang konsisten. Obstagoon, bentuk Galarian dari Linoone, memutus pola itu sepenuhnya. Ia tidak lagi menyerupai musang ya. Posturnya membungkuk, bulunya acak-acakan, giginya menonjol, dan ekspresinya cukup agresif. Dari hewan kecil yang gesit, ia berubah menjadi figur punk rock beraliran dark type gitu. Ketidaksambungan Obstagoon adalah ketidaksambungan kultural ya. Ia bukan perubahan biologis, melainkan perubahan identitas akibat lingkungan Galarian itu sendiri. Goodra. Keluarga Goodra membangun ekspektasi tertentu. Kita diajak percaya bahwa ini adalah evolusi menuju naga klasik yang bersisik, ramping, dan juga mengancam. Tapi Goodra menolak ekspektasi itu dan ia tidak menjadi naga bersisik. Ia menjadi naga yang seluruh tubuhnya tersusun dari lendir gitu. Ia gemuk, lembek, dan juga memiliki tekstur yang lebih mirip marshmallow daripada reptil ya kan. Ketidaksambungan Goodra terletak pada materialnya, bukan bentuknya juga ya. Ia tetap naga secara tipologi, tetapi ia mengganti bahan penyusunnya gitu. Espatra. Espatra menciptakan jenis ketidaksambungan yang berbeda. Ia memiliki praevolusi tetapi lompatan visualnya terlalu ekstrim banget. Bentuk pertamanya adalah Flittle, burung kecil dengan kaki kurus dan kayak mahkota bunga di kepalanya gitu. Siluetnya ringan, sederhana, dan proporsinya cukup bayi banget ya kan. Lalu ia berevolusi menjadi Espatra, burung unta setinggi manusia dengan bulu hias panjang, alis tebal, dan terlihat seperti unta ya kan. Kompleksitas desainnya melonjak drastis. Dari hewan kecil yang hampir abstrak banget, ia berubah menjadi figur anggun yang tampak seperti Pokemon legendary gitu kan. Exeggutor. Execute adalah gugusan 6 telur dengan ekspresi wajah gitu. Exeggutor adalah pohon kelapa setinggi beberapa meter dengan 3 kepala. Tidak ada kontinum di sini, tidak ada gradasi juga. Ini adalah transisi lintas kingdom. Tidak ada kontinum di sini dan tidak ada gradasi. Ini adalah transisi yang paling kayak apalah pokoknya kayak nggak nyambung banget nggak sih? Dan bentuk Alola yang menambahkan leher sepanjang 10 meter dan kepala keempat di ujung ekornya hanya memperkuat lompatan Absor ini. Sebenarnya kalau dikatakan buruk banget ya sebagai evolusi enggak juga. Tapi tentu aja kalian semua juga pastinya setuju kalau ini enggak nyambung banget. Kalian lihat aja gitu kan, telur-telur tersebut berubah menjadi pohon kelapa. Dan itulah beberapa evolusi Pokemon yang rasanya tuh nggak nyambung banget. Ya lagi pula ini hanya pendapatku. Dan aku ngerasa memang agak nggak nyambung aja gitu kelihatannya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini ya guys ya. Dan aku pamit dulu, dadah.